Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wal qismu tsalitsu al-aqwal. Pembagian yang ketiga adalah al-aqwal. Ucapan-ucapan. Dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya hal-hal yang bisa menjadikan murtad itu ada 3 macam. Pertama, salah keyakinan, sudah dibahas. Yang kedua, salah perbuatan seperti sujud kepada berhala dan seterusnya, sudah dibahas. Dan di sini yang ketiga, ucapan-ucapan. Ini juga bisa menjadikan murtad kalau kita keliru mengucap ucapan-ucapan yang berbahaya. Wahia katsiratun, ucapan-ucapan yang bisa menjadikan murtad keluar dari agama Islam, katsiratun banyak, jiddan, sangat banyak. La tanhasiru, tidak bisa terhitung. Minha, dicontohkan oleh beliau di sini, ayyaqula lil muslimin ya kafir. Contohnya salah satunya adalah ada orang ngomong kepada sesama muslim, dia manggil temennya yang muslim, kafir, ya kafir, orang kafir. Wah, ini bahaya ini. Yang dipanggil temennya Islam dipanggil kafir, kafir ini. Misal. Makanya seperti ini masuk ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Au ya Yahudi, atau Yahudi. Padahal koncone muslim. Tahu dia kalau ini orang Islam, koncone, tonggone. Tapi dia panggil Yahudi ini. Nah, ini berbahaya. Atau ya Nasraniyu, atau Nasrani. Nah, atau agama-agama yang lain. Au ya Adimaddin, atau juga ada orang manggil temennya yang muslim, ya Adimaddin, orang yang nggak punya agama, ateis, padahal koncone tahu dia itu muslim. Muridan, dia manggil kalimat dengan kalimat-kalimat tadi itu, muridan, menyengaja, annalladzi alaihil mukhatab, bahwasanya sesuatu yang alaihi atas dia al-mukhatabu, orang yang diajak bicara itu, minaddin, berupa agama, huwa kufrun. Ketika memanggil sambil meyakini orang ini kafir, padahal dia tahu muslim, cuman dia nganggep muslimis batal, kafir ini, padahal aslinya masih Islam. Nah, yang seperti ini, au yahudiyaton, atau dianggap Yahudi, au nasraniyaton, atau dianggap Nasrani, au laisa bidinin, atau dianggap tidak punya agama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama itu ketika membahas tentang kalimat-kalimat yang seperti ini, ada orang muslim manggil saudaranya muslim dengan kafir atau musyrik atau Yahudi atau Nasrani, ateis, nggak punya agama dan seterusnya tadi itu, maka terdapat 2 pendapat oleh ulama. Pertama, ini pendapat yang kuat dan ini yang diikuti oleh musannif, pengarang kitab Sulamut Taufiqin. Jadi kalau ada orang memanggil saudaranya muslim dengan kafir, Yahudi, Nasrani dan seterusnya, kalau dia menganggap temannya memang seperti panggilan itu, sudah dianggap kafir sama dia, maka baru yang manggil ini dia sendiri yang kafir, dia sendiri yang Yahudi. Bahaya ini kok. Kalau memang temannya itu sebetulnya masih Islam, tapi dia nganggep nggak iso, balik dia. Ini menurut pendapat terkuat dari Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhahnya. Kalau menurut Imam Ghazali, wa akabiril ashab, dan pembesar-pembesar daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, itu nggak pakai niatan. Wes pokoknya nenek uang muslim kok manggil sesama muslim ya kafir, walaupun dia niatnya maksudku kafir, ki kafir kelakuane. Atau ya Yahudi, maksudku ki aku manggil Yahudi kelakuane. Atau ya setan, maksudnya kelakuane. Setan itu kan kafir, hati-hati.
Ini menurut pendapat kedua, walaupun niatnya itu kelakuan, bukan orang, tetap kafir hukumnya. Balik dewi, hati-hati. Kalau temennya nggak kafir, dia sendiri yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat tadi, nek niate memang mengkafirkan, nah itu baru kafir. Jadi ada dua pendapat nih. Walhasil ala kulli hal, jangan kita mudah menuduh kafir, musyrik. Ya, kadang-kadang zaman sekarang niku kan gampang ngomong kafir, musyrik niku gampang pol. Ada orang ziarah kubur di tempat orang tuanya, atau ziarah kubur di makam para wali, orang-orang yang soleh, dianggap musyrik. Musyrik itu ya kafir, mensekutukan Allah. Ya. Kenapa? Karena meminta kok sama makhluk, minta ya sama Allah. Orang yang ziarah kubur itu semuanya tuh musyrik semua itu. Karena dia tawasul, minta sama wali, minta sama orang yang sudah mati, minta kok sama makhluk, ya kafir, musyrik. Naudzubillah. Ada loh golongan-golongan seperti itu. Makanya hati-hati zaman akhir ini. Mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ayo kembali ke Quran dan hadis, tapi justru mereka sendiri yang sebetulnya menyimpang dari Quran dan hadis. Tidak ada satupun hadis yang menyuruh, yang ngajarkan kita mudah mengkafirkan sesama muslim. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat seperti itu. Justru riwayatnya berbalik. Ya. Karena itu ketika Rasulullah SAW beliau saat itu dilapori bahwasanya Usamah bin Zaid ini kan anak angkatnya Rasulullah, dijuluki Hibbi Rasulillah, orang yang dicintai Nabi, punya anak namanya Usamah. Usamah ini berarti Hibbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh Nabi karena ayahnya dicintai Nabi, double anak ini, anak Zaid. Nah, ketika terjadi saat itu Usamah bin Zaid ini, beliau ketika terjadi perang sama orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Nah, kadang-kadang kalimatnya perlu dilengkapi ngoten nggih. Nah, ceramah apa enggak dilengkapi, kadang-kadang disalahartikan, disalahpahami. Ketika berperang sama orang kafir, nah nanti dianggap semua orang kafir. Enggak. Ini Islam itu kalau perang ya berperangnya sama orang kafir yang memusuhi Islam, seperti orang Israel, Yahudi, seperti itu. Ini ketika para sahabat perang dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam tadi itu, maka ada satu orang yang duel sama Usamah bin Zaid dan sudah kalah, mau dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah atau bersaksi, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Wah, tetap dibunuh sama dia. Ini cuman lisannya tok sing syahadat, pura-pura masuk Islam ini ben gak dibunuh. Akhirnya tetap dibunuh. Subhanallah, kejadian ini akhirnya menyebar dan sampai ke telinga Nabi SAW. Dilapori Rasulullah, dipanggil itu Usamah. Padahal Usamah ini tadi itu orang yang dicintai Nabi, ayahnya dicintai Nabi. Paralel, anak yang dicintai Nabi, ayahnya dicintai Nabi. Tapi lihat bagaimana saat itu Usamah dimarahi oleh Nabi dengan kemarahan yang luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan fa kaifa bila ilaha illallah al syaqaqta an qalbi. Wahai Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah? Apakah kau tahu isi hatinya? Kau sudah belah itu dadanya dan kau lihat isi hatinya, dia itu beriman benar apa tidak? Kok berani-beraninya engkau lancang ada orang yang sudah bersyahadat tetap engkau bunuh? Maka Usamah saat itu karena beliau belum tahu, dengan jujur belum mengatakan ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena dari saking kepepetnya Nabi, dia sudah mau mati la ilaha illallah untuk melindungi diri aja wahai Nabi. Maka Nabi saat itu tambah marah, hal syaqaqta qalbah fa'arafta. Wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya dan kau lihat isi hatinya, dia ini beriman benar apa tidak? Akhirnya sampai-sampai saat itu dalam riwayat itu Usamah itu beliau saking sedihnya sampai-sampai berandai-andai, andaikan orang tuaku nggak melahirkan aku sehingga aku dimarahi Kanjeng Nabi seperti ini. Saking pelajaran di situ bahwasanya orang itu kalau sudah baca la ilaha illallah
atau kita sudah tahu dia itu muslim, jangan macam-macam, apalagi nuduh kafir padahal kita tahu itu muslim. Jangan. Ini loh, dalam keadaan seperti ini aja, baru masuk Islam aja itu sudah mendapatkan kemuliaan karena sudah membaca syahadat. Sampai sahabat Usama, orang yang dicintai, ayahnya orang yang dicintai, dimarah dengan kemarahan yang begitu besar oleh Rasulullah SAW. Nah, zaman akhir niku sering kadang-kadang seperti itu, golongan-golongan yang merasa paling hebat, paling memegang Quran dan paling berpegang dengan as-sunnah, hadis, kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Tapi la ilaha illallah, mulutnya dengan mudah, dengan enteng mengkafirkan, memusyrikkan orang-orang yang di luar golongannya, seperti orang ziarah tadi itu. Nah, padahal tiang ziarah niku tawasul ya mboten minta sama walinya, ya ndak. Sebodoh-bodohnya orang Islam niki ya tahu wali itu bukan Tuhan. Itu cuma tawasul perantara agar lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kita sakit datang ke dokter, dok tolong dok ini sembuhkan sakit saya, bukan berarti yakin dokter ini yang menyembuhkan, bukan. Wong Islam itu sak bodoh-bodohnya yakin sing nyembuhno Gusti Allah, cuman perantara dokter. Sama itu, wong datang ke dokter sama orang datang ke makam para wali ziarah ke orang tuanya, doa di situ bodoh. Nggak ada yang meyakini dia yang mengasih, enggak, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang ada lagi yang lebih konyol, yang lagu viral saat ini, Qalbi fil Madinah, niku ya. Nah, sing nom-nom nih sing ketos, nah sing tuwek-tuwek wis promo mawon. Niku kan ada syairnya yang dianggap kafir. Sayyidi labbaik. Nah, labbaik itu dianggap meminta sama Nabi. Nabi itu makhluk, kok doa minta sama Nabi, itu kalimat musyrik, itu bisa menjadikan musyrik. Naudzubillah. Wong nyanyi Sayyidi labbaik gitu tok dianggap musyrik. Ya Allah, kok nemen-men. Kalimat labbaik menurut mereka itu adalah khusus untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Itu kalau umrah atau haji. Kalau dipakai untuk Rasulullah nggak boleh, itu untuk Allah atau untuk orang yang masih hidup. Rasulullah sudah wafat, nggak boleh pakai kalimat itu. Nah, padahal mereka tidak ada satupun dalil dan tidak ada satupun hadis. Labbaik itu Pak, maknanya bukan minta doa, itu minta apa? Minta itu enggak. Maknanya labbaik itu kalau saya lihat di kitab niku, di kitab Adwaul Bayan, niku ada 7 makna. Ada 7 makna. Pertama, labbaik itu maksudnya cara basa Jawa niku sendika dawuh. Nggih, siap. Ijabatan laka ba'da ijabah. Siap. Siap laksanakan. Itu maknanya labbaik. Yang kedua, ittijahi wa qasdi ilaik. Apa itu? Tujuanku adalah kepadamu. Tujuanku apa? Aku menuju kepadamu. Nah, kalau orang ngomong sayyidi labbaik, maksudnya hatiku wahai Rasulullah menuju kepadamu, cinta kepadamu. Ya, masa ya musyrik, cinta sama Nabi diperintah sama Allah. Yang ketiga, makna ketiga, mahabbatilak, cintaku aku berikan kepadamu. Itu bisa dimaknai seperti itu. Yang keempat, ikhlasilak, ketulusanku untukmu. Untuk makna keempat. Kelima, ana muqimun ala ta'atik, aku siap melaksanakan atau mentaatimu. Nah, mentaati Nabi kan mentaati Allah. Kemudian yang keenam, kurban mingka, aku pengen dekat sama engkau. Labbaik itu pengen dekat sama engkau. Dekat sama Nabi ya dekat sama Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh, khodi', maknanya aku tunduk. Aku tunduk, manut sama engkau. Sayyidi labbaik wahai Rasulullah, aku tunduk sama engkau wahai Nabi. Tunduk sama ajaranmu wahai Nabi. Ya sama dengan tunduk sama Allah. Mana letak musyriknya? Mana letak syiriknya? Mayyuti'illaha mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Orang yang taat sama Rasul Nabi Muhammad ya berarti taat sama Allah, dan Allah sendiri yang mengucapkan itu, yang berfirman seperti itu. Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Allah yang nyuruh kita untuk taat sama Nabi. Allah yang nyuruh kita untuk cinta sama Nabi. Allah yang nyuruh kita untuk tulus mengikuti Nabi. Karena kalau kita mengikuti Nabi, cinta Nabi, taat Nabi, tunduk sama Nabi, sama dengan kita mengikuti tunduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. No, kalimat labbaik sayyidil labbaik di masalah no, sampai berani musyrik-musyrik no. Naudzubillah min
Makanya hati-hati. Di sini beliau mengatakan omongan yang menjadikan kafir, murtad itu banyak. Nek sampai salah guru, salah ajaran, salah golongan, dia masuk di golongan-golongan yang di luar Ahlussunnah Jamaah, sampai lagu aja dimusyrikkan loh. Kalau yang nyanyi bukan orang musyrik, dia sendiri yang musyrik. Lagu gitu aja dibuat seakan-akan jadi kafir, ya dia sendiri nanti yang kafir kalau dia menuduh seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, beliau bersabda apa itu, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayah faqad wajabal kufru ala ahadihima. Kalau ada orang ngomong kepada saudaranya muslim, nuduh saudaranya muslim, ya kafir, weh kafir, nuduh musyrik, nuduh Yahudi, nuduh dan seterusnya tadi itu, padahal temennya itu tidak sesuai dengan tuduhannya, dituduh kafir, dia nggak kafir, maka kata Rasulullah apa? Tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri, dia sendiri yang jadi kafir, dia sendiri jadi musyrik, dia sendiri jadi Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati, jangan mudah mengkafirkan, memusyrikkan orang padahal sama-sama muslim, sama-sama umatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mewanti-wanti. Salah satu yang menjadikan beliau khawatir itu ya ini, sesama muslim mudah nuduh kafir. Sampai-sampai beliau mengatakan inna mimma atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an, sesungguhnya termasuk sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian wahai umatku adalah rajulun qara'al Qur'an, ada orang yang dia ini ahli baca Quran. Loh, terus bagaimana? Kan baca Quran bagus. Dilanjutkan sama Nabi, hatta idza ru'yat bahjatu alaih wa kana rid'an lil Islam awakana rid al-Islam i'tarah ila masyaallah. Sampai akhirnya ketika dia sudah ahli baca Quran, ibadahnya bagus, sampai wajahnya bercahaya. Saking bacaan Qurannya banyak, istiqomah, ibadahnya luar biasa. Bagus ini awalannya, terus wajahnya terlihat bercahaya, bekas daripada ibadahnya. Tapi kemudian insalakha minhu, ketika sudah seperti itu, tiba-tiba dia pun keluar dari ibadah dan istiqomah tersebut, kayak panah dipanahno keluar dari busurnya dengan begitu cepat, padahal awalnya api. Kenapa seperti itu? Ya karena salah guru, salah ngaji. Makanya titenan yang paling gampang Ahlussunnah wal Jamaah niku napa? Wong nek ngaji secara umum terbuka, nggak ada yang dirahasiakno, itu berarti wong Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nek wong ngaji ditutupi, selain anggota nggak boleh masuk, nah ini perlu dicurigai ini. Nah Ahlussunnah wal Jamaah bener yang didakwakan, dia tidak akan nutup yang boleh masuk cuman ini, yang lain tidak boleh. Tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah dia kalau buat pengajian umum terbuka, siapapun boleh ikut, mau sama organisasinya mau tidak, boleh ikut semuanya, nggak ada dibatas-batasan. Tapi kalau di luar Ahlussunnah Jamaah kadang mereka sembunyi-sembunyi, kajiannya sembunyi-sembunyi, selain anggota dilarang ikut. Kenapa? Karena takut ketahuan. Kalau sampai umum ketahuan yang menyesat-sesatnya, wah bahaya untuk mereka sendiri. Karena itu mereka merekrut anggota itu dari orang ke orang, dan mereka tidak mau langsung umum seperti itu, tidak mau. Ya, karena khawatir kalau ada yang keluar dan ketahuan tadi itu. Nah, kemudian ketika orang ini sudah keluar dari istiqomahnya, padahal awalnya bagus, tapi gara-gara mengambil ilmu dari guru, dari majelis, dari pengajian yang keliru, apa yang terjadi? Dilanjutkan oleh Nabi dalam riwayat tersebut, dan ini termasuk yang paling ditakutkan oleh Nabi tadi itu. Beliau mengatakan apa? Wa nabadahu wara'a dhahrihi. Kemudian dia seakan membuang Al-Qur'annya, ibadahnya tadi itu di belakangnya. Wa sa'ala jarihi bisayf. Kemudian dia saking semangatnya, dia merasa berjihad, berjuang sampai menghunus pedang, dan pedangnya dihunuskan kepada tetangganya yang tidak sealiran sama dia, dianggap kafir-kafir. Dan ini terjadi Pak, di Timur Tengah Arab sana, golongan-golongan seperti ini terjadi. Mbak Tonggone moro-moro nggak pedang perang,
Karena beda aliran itu tadi, selain alirannya dianggap kafir, dianggap musyrik, halal darahnya. Makanya pertempuran perang di Timur Tengah itu kalau diteliti gara-gara ya ini. Beda-bedanya aliran, ajaran yang macam-macam, yang nganggap paling benar, dia itu yang paling benar, paling Al-Quran, paling hadis, dia yang paling menguasai Quran dan hadis, selain golongannya dianggap kafir. Bahkan tonggone pedang dihunus, dibunuh kalau perlu tangganya. Nah, untuk bulan ini sudah digambarkan oleh Nabi. Sekarang terjadi buahnya itu, terutama daerah Timur Tengah sana. Kemudian setelah itu waromahu bisyrik, atau dia itu menuduh tetangganya, orang-orang di selain organisasinya, orang-orang yang selain alirnya dituduh syirik semuanya, kafir semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyrik, al-marmi awil rami. Wahai Rasulullah, kalau sudah orang itu menuduh syirik sesama muslim, maka mana yang benar-benar jadi syirik, wahai Nabi? Yang menuduh apa yang dituduh? Maka kata Rasulullah, balir romi, ya yang menuduh yang jadi syirik. Saudaranya muslim kok dianggap syirik, dianggap kafir, bahkan mau dibunuh, halal darahnya, justru dia sendiri yang kafir. Kalau sampai dia mati masih dalam keadaan seperti itu, menganggap saudara muslim yang beda aliran dianggap kafir kabeh, dia mati masih dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati, zaman akhir niki harus benar-benar hati-hati, jaga lisan kita. Nah, termasuk kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya niku, ciri khas ahlu sunnah termasuk ya ini, tidak mau mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Nggak mudah, kafir, syirik, bid'ah, apa nggak mudah. Dia jaga lisannya. Kalaupun ada orang yang kelihatannya kafir, kalau masih bisa ditafsiri yang bagus, nggak seudon dulu. Ahlu sunnah wal jamaah itu mereka adalah orang yang nggak suka, nggak mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu paling berat tuh, nggak mau mereka nuduh sesama muslim kafir, walaupun beda aliran, walaupun beda beda organisasi, beda lain-lainnya nih. Mereka tidak akan mau menuduh kafir, tidak akan mau ngomong itu kafir, tidak. Paling mentok itu mereka golongan sesat. Seperti Sayyidina Ali mengatakan, wahai Sayyidina Ali, itu orang-orang yang memerangi engkau, apakah mereka orang kafir ya Sayyidina Ali? Maka beliau enggak langsung, enggak, itu kafir, enggak. Padahal beliau saat itu khalifah, sahabatnya Rasulullah, beliau yang memegang saat itu kendali umat, ibarat kebenaran yang megang beliau saat itu, Sayyidina Ali, mantune Kanjeng Nabi. Tapi ada golongan Khawarij yang pengen bunuh Sayyidina Ali bahkan. Ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, mereka orang kafir toh? Nek cara dipikir Bang, ada orang menghalalkan darah Sayyidina Ali. Nek cara dipikir, ya wis kafir toh, menghalalkan darah Sayyidina Ali loh. Tapi Sayyidina Ali lihat ngasih pelajaran untuk kita. Lah, aku nggak berani ngomong kafir. Mereka bukan bal ikhwanuna bagau alaina. Mereka saudara kita, tapi mereka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang belum paham dengan kita. Walaupun sebetulnya koyo wis jelas kekafirannya sudah jelas, tapi beliau nggak mau ngomong kafir, nggak mau. Nggak, itu mereka adalah saudara-saudara kita yang masih tersesat, yang masih membangkang kepada kita, membangkang kepada aku. Nggak mau beliau ngomong kafir terhadap sesama umat yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, masalah dia kafir apa tidak urusan dia sama Allah. Sayyidina Ali nggak mau, nggak ngajari kita itu kafir, enggak. Maka ini termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ngerim mulutnya dari kata-kata yang berbahaya ini. Ya kafir, wahai Yahudi, wahai ateis dan lain-lain. Nah, ahlu sunnah jamaah ngerim, nggak mau ngomong dengan kalimat-kalimat yang seperti ini karena sangat berbahaya, bisa menjadikan orang itu murtad. Kalau yang dicaci, yang dipanggil itu muslim, maka dia sendiri yang murtad, dia sendiri yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam kitab Jami' Shaghir niku, salasun min aslil iman. Ada 3 hal yang menjadi sumber keimanan. Apa itu namanya? Akar keimanan. Ibarat pohon niku akarnya. Ibarat sungai niku sumbernya, sumber mata airnya. Sungai itu kan aliran air yang begitu banyak, itu awalnya dari muara sana, dari sumbernya, kan begitu. Nah, iman itu sumbernya ada 3. Nek rukun iman ada 6, sampai keliru. Kemarin itu saya dilapori ada orang curhat, Pak Ustadz, ini di daerah kita ini ada kiai,
punya pesantren, tapi ketika pengajian di speaker nerangkan sama santrinya rukun iman ada 4. Lah terus yang loro niku ten pundi? Ya mboten ngertos. Kalau mboten hadir mboten ngertos. Mungkin niku napa kitabe niku sing 5 6 niku nang sebelah, tapi lali ora kebuka rukun iman ada 4. Mungkin ngoten. Nah, rukun iman iso gak ngerti jadi kiai. Nah niki bahaya nih. Nah, apa itu? Kalau rukun iman ada 6, tapi sumbernya, akarnya kata Rasulullah ada 3 menurut riwayat hadis ini. Jadi jangan disalahpahami, oh berarti rukun iman enak telu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Rukun iman ya 6. Cuman aslul iman, akar iman kata Nabi. Nah, itu ada 3. Pertama apa? Al-kaf amman qala la ilaha illallah wa la yukaffiruhu bidambin wa la yukhrijuhu minal Islam. Pertama adalah apa itu? Menahan dari orang yang sudah baca la ilaha illallah alias muslim, jangan kita kafirkan walaupun dia melakukan dosa. Terus jangan kita anggap dia murtad biamalin dengan perbuatannya dia. Ojo kita menghakimi, kamu murtad, kamu kafir, jangan. Itu urusannya dia sama Allah. Artinya apa? Jaga lisan. Masalah dia benar-benar murtad atau tidak, dia urusan dia sama Allah, wes. Dia berbuat ternyata benar itu kafir, tidak usah kita sebutnya kafir, tidak usah. Siapa tahu nanti ternyata dia belum kafir, malah bahaya kita sendiri. Kita sendiri yang bahaya, gitu. Jadi kalau ada orang yang beramal maksiat atau apa, walaupun dia misalkan jatuh ke dalam kekafiran, kita jangan dengan mudah menghukumi kamu sudah kafir, jangan. Kecuali benar-benar jelas. Itu pun tidak perlu juga. Ada apa kita ngomong amalan orang? Siapa tahu dia karena terpaksa dan lain-lain, kita tidak tahu. Itu urusannya dia sama Allah. Artinya jaga mulut, jangan sampai mudah mengkafirkan orang dengan kemaksiatan atau dosanya. Kemudian yang kedua, wal jihad madin mundu ba'dani Allah ilan yuqatil akhir umatid dajjal la yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Yang kedua termasuk daripada akar iman adalah jihad. Jihad itu berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ada arti umum. Ya berjuang di jalan Allah secara umum ya seperti ini, kita ngaji, buat mushola, buat masjid, buat madrasah, buat pendidikan Islam, buat pesantren, itu jihad semuanya itu. Tapi dengan arti yang umum, kita jamaah juga termasuk jihad. Semuanya amal kebaikan itu berjuang di jalan Allah. Dan juga jihad yang khusus seperti di Palestina sana, jihad benar-benar berjuang dengan perang. Nah, jihad itu kata Rasulullah, jihad yang dengan perang ini akan terus ada kata Nabi sampai akhir umatku. Nanti umatku yang terakhir itu sampai ketemu dengan Dajjal. Perangnya sampai Dajjal. Sampai perang dengan Dajjal. Makanya itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah di Palestina itu perang. Ada umat Islam yang di Suriah di mana perang. Itu akan terus ada itu. Orang yang dalam kebenaran perang, membela harga dirinya, membela kehormatannya, membela agama, dan musuh-musuhnya pasti akan ada terus itu. Terus akan ada perang sampai akhir umat itu kata Rasul, nanti perangnya umat Islam terakhir. Mereka orang-orang yang musuh Islam itu dipimpin dengan Dajjal. Ini orang Palestina itu dikon damai, tidak bisa Pak, karena sunnatullah sudah. Sabdanya Nabi terus itu akan perang sampai akhir, sampai nanti ada Dajjal, ada Imam Mahdi. Baru niku mandek nggih. Nah itu sampai hari kiamat maksudnya, peperangan sampai hari kiamat. Ya mungkin bisa damai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, perang meneh. Karena sudah sunnatullah. Orang Yahudi itu nggak akan diam kalau ada umat Islam masih ada. Mereka pengennya orang Islam ya habis. Mereka pengennya umat Islam ini sengsara, nista dan seterusnya. Nek umat Islam kok tambahan terus mesti ngejak perang meneh, terus seperti itu. Sama kayak dulu kita di Indonesia ini zaman penjajahan, damai sama penjajah. Yang melanggar perjanjian ya mesti penjajah. Bisa seperti itu sudah. Islam ini akan terus diperangi sampai nanti Dajjal datang. Kemudian yang terakhir, wal iman bil aqdar. Iman percaya dengan takdir, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan di rukun iman yang ada 6 itu. Walhasil intinya ini menunjukkan pentingnya jaga mulut sampai seakan-akan jadi akar dari keimanan, koyo oyote sumber keimanan. Pentingnya jihad, baik berjuang dengan umum ataupun berjuang dengan seperti orang Palestina yang dengan peperangan tadi itu. Dan juga iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini sekali lagi pentingnya jaga mulut kita, jangan sampai kita mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Ya, jangan suka main-main kata-kata yang seperti itu, kafir, musyrik dan lain-lain. Itu sangat berbahaya sekali.
bisa jadi balik terhadap dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua dikuatkan di akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya kita, di hati kita ini iman kita dikuatkan sehingga kita tidak memandang kepada sesama muslim kecuali saudara kita. Kita memandang sesama muslim dengan cinta, dengan rahmat, walaupun mungkin beda aliran, walaupun dia berada di aliran sesat sekalipun, kita tidak akan mengeluarkan dia dari golongan umat Islam. Tetap kita anggap dia saudara seiman seislam. Kita tidak berani untuk mengkafirkan siapapun dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentok-mentoke ya sesat gitu tok, tidak berani mengkafirkan. Itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Mugi-mugi kalau panjenengan dikuatkan Ahlussunnah Jamaahnya dan benar-benar dari di dunia kita hidup dalam keadaan akidah yang benar sampai nanti wafat, sampai nanti di surga kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya dan ulama-ulama yang soleh min ahli sunnati wal jamaah. Amin Allahumma amin.